Sinar menyelokan itu sempat membutakan pemandangan mereka. Keempat orang di atas atap telah lebih dahulu bergerak. Kakak, aku tidak bisa mengangkat kedua kakiku. Teriaklah Kesipo, lalu terang, kaki batunya sebelah kiri dihantam benda keras tajam berkilat hingga terbelah dua. Latele buka mulutnya lebar-lebar lalu semburkan asap merah ke arah Wiro dan kawan-kawannya. Tangan kanan ikut bergerak menghantam. Selarik sinar hijau menderu ke arah tiga sasaran, yakni Wiro, Naga Kuning, dan Setan Ngompol. Inilah ilmu kesaktian disebut hantu hijau penjukir roh. Siapa saja yang terkena akan menemui ajal dengan tubuh hijau meleleh seperti lumpur. Walau semua itu terjadi dengan cepat, namun Wiro menyadari bahwa Latele sama sekali tidak menyerang Santini. Apakah ini karena dia memang tidak ingin mencintai perempuan yang dijadikannya teman bersenang-senang? Atau ada alasan lain? Wiro dan tiga orang lainnya yang sejak tadi sudah mengambil sikap berwaspada begitu melihat Latele berkelebat gerakan kaki kiri menginjak tonjolan kayu. Keempat orang ini segera menghantam ke arah Latele yang saat itu telah melancarkan pukulan sakti hantu hijau penjukir langit. Wiro lepaskan pukulan sinar matahari lalu jatuhkan diri berguling di atas atap. Kapak dengan Gido Setuda yang sudah ada di tangan kanannya dibacokkan ke arah tonjolan kayu yang dipidak Latele. Bukan saja dia hendak menghancurkan alat rahasia di atas atap itu, tapi sekaligus dia ingin membabat putus kaki kiri Latele. Namun si kakek bertindak cepat selamatkan kakinya. Ketika kakinya hendak dipergunakan untuk menendang kepala Wiro, si Setan Ngompol dan Naga Kuning telah lebih dahulu menyeruduk tubuhnya hingga tak ampun lagi. Kakek ini terdorong jatuh ke bawah. Bawahnya menghantam pinggiran roda kincir. Satu jeritan dahsyat menggelegar dari mulut Latele. Darah tampak mengucur dari bawah kirinya akibat benturan dengan lempengan benda tajam putih yang mencuat di pinggiran roda kincir. Ketika jatuh ke tanah, sialnya mukanya jatuh terhimpit selangkangan si Setan Ngompol hingga wajahnya dan kepalanya basah kuyup oleh kucuran air kencing. Di atas atap rumah kincir, letusan-letusan dahsyat menggelegar seperti mau meruntuhkan langit. Pukulan sakti yang dilepaskan Latele serta semburan asap merahnya yang bisa merontokkan daging tubuh itu bentrokan dengan pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro. Pukulan Setan Ngompol mengincingi pusara yang dilepaskan Setan Ngompol serta pukulan Naga Kuning merobek langit yang tangkap Naga Kuning. Ditambah pula dengan pukulan di balik gelap bukit menghancurkan gunung yang dilepaskan Santini. Atap rumah kincir hancur berantakan dan berterbangan di udara. Rumah kincir roboh bergemuruh. Kincir hantu bergetar hebat lalu ambruk jadi tiga bagian, menggelinding di tanah lapang. Pada saat letusan-letusan menggelegar, Lakasipo cepat mencekal lengan Santini, lalu keduanya membuat gerakan jungkir balik di udara, melayang ke tanah dengan kaki lebih dahulu. Tubuh dan pakaian mereka kotor oleh hancuran atap dan bangunan rumah kincir. Bagian lapang yang lain, pendekar Setuda Wiro Sablo yang telah lebih dahulu melompat ke tanah, simpan kapak naga ini di satu buahnya, lalu lari ke arah Setan Ngompol dan Naga Kuning yang sedang bergumul dengan Latele. Saat itu kakek ini tidak lagi mengenakan capingnya yang telah mental hancur akibat tersambar letusan di atas atap. Kitab yang ada di bawah caping itu ikut musnah dan tidak diketahui apakah benar-benar kitab asli atau hanya tiruan belaka. Digigul berdua, Latele menghantam kian kemari, membuat Setan Ngompol dan Naga Kuning berpelantingan ke tanah. Kedua orang ini cepat bangkit menyerang. Mereka tidak mau kehilangan si kakek Teleng yang jelas hendak mencoba melarikan diri. Naga Kuning yang sempat menarik celana panjang si kakek hingga Latele melarikan diri cuma mengenakan baju dan celana dalam. Namun kakek ini tidak peduli. Dia kelabakan dengan luka di bahu kirinya. Bahuku, darah, aku terluka. Bahaya. Sambil lari, Latele mengeluh tak berkeputusan. Tangan kanan memegangi bahu kiri, sementara tangan kiri yang terluka itu dicobanya untuk mengusapi kepalanya depan belakang. Lakasipo dan Wiro berusaha mengejar, namun gerakan mereka mendadak tertahan ketika memperhatikan ke depan. Kepala Latele yang telah berubah. Kiri telah memiliki satu kepala dengan dua muka, berupa muka kakek-kakek berwajah pucat pasi. Astaga, hantu bukan dia. Dia hantu bukan dia. Teriak pendekar Setuda Wiro Sablo. Jahanam, kau berlari kemana? Teriak Lakasipo lalu lepaskan pukulan 5 kutu dari langit. 5 larik sinar hitam menderu ganas. Tapi di depan sana, Latele yang memang sebenarnya adalah hantu muka dua yang menyamar telah lenyap. Hanya roda-roda kucuran darahnya yang masih tertinggal di tanah. Wiro dan Lakasipo sama-sama terduduk di tanah. Selagi Lakasipo pandangi batu di kaki kanannya yang kini hanya tertinggal sebelah. Pendekar Setuda bangkit berdiri. Dia melangkah menghampiri salah satu kancuran roda kincir. Ketika Wiro memeriksa, ternyata
Ternyata di sepanjang roda sebelah atas penuh dipasangi lempengan baja putih berbentuk 4 persegi yang ujungnya sangat tajam. Dengan menekan alat rahasia berupa tonjolan kayu di atas atap, baja-baja putih itu mencuat keluar dari balik lapisan kayu, memantulkan sinar matahari menyilaukan. Begitu kejatuhan sinar matahari dan menabas kaki orang yang ada di atasnya. Cerdik dan kejam, Ujar Wiro sambil geleng-geleng kepala. yang aku belum mengerti mengapa hantu muka dua melakukan kegilaan itu. Apa sebenarnya yang dicari bangsat kepala dua itu? Senjata sakti mana guna? Sambil garuk-garuk kepala, pendekar 212 ambil satu kepingan baja putih dari reruntuhan roda kincir, lalu melangkah mendapatkan Lakasipo untuk memperhatikan lempengan benda maut itu. Namun langkah sang pendekar terhenti ketika tiba-tiba seorang kakek berpakaian ungu gelap penuh debu. Entah dari mana munculnya, tahu-tahu sudah berada di tengah lapangan. Melangkah perlahan mendekati Lakasipo yang masih terduduk di tanah, didampingi naga kuning, Nusantiri dan si setan gompol. Kakek tak dikenal itu berhenti di hadapan Lakasipo. Sesaat menatap wajah hantu kaki batu itu, lalu setelah melirik pada sepasang kaki batu Lakasipo, dia berkata, Tuhan, hari aku habisi untuk melakukan perjalanan ini. Ternyata tidak sia-sia. Wahai, apakah kau orang yang bernama Lakasipo bergelar hantu kaki batu? Lakasipo tidak segera menjawab. Dia menaruh curiga pada kakek yang tak dikenalnya itu. Khawatir kalau si kakek adalah kaki tangan atau anak buah hantu kedua. Wiro membuka mulut memberi jawaban. Dia memang Lakasipo. Kau sendiri apa adanya, kek? Yang ditanya palingkan kepalanya ke arah Wiro. Pendekar 212 mulai dari kepala sampai ke kaki lalu berkata, Oh, orang muda, kau adalah manusia hebat dalam kesederhanaan. Hidupmu penuh suka karena begitu banyak gadis yang jatuh hati padamu. Penuh suka walau ujian dan bahaya mengancam di mana-mana. Aku senang bertemu denganmu. Wiro garuk-garuk kepalanya. Apa mungkin, kek? Apa mungkin kau seorang juru ramal? Tanya Wiro pula. Kakek berpakaian ungu tersenyum. Aku datang dari jauh mencari Lakasipo untuk menyerahkan satu benda yang sangat berharga yang telah kubawa kemana-mana selama beberapa tahun. Habis berkata begitu, si kakek lalu duduk di hadapan Lakasipo. Dia sing-singkan bagian bawah pakaian yang berbentuk jubah dan ulurkan kaki kanannya. Tidak terduga oleh semua orang yang ada di situ, si kakek hantamkan tangan kanannya ke pergelangan kaki kanan. Kaki hancur dan tulangnya patah. Anehnya tidak ada darah yang mengucur. Enak saja kaki ini tarik kakinya yang patah itu, lalu dari dalam rongga tulang kakinya dia mengeluarkan sebuah benda. Ya, sebuah benda kemerah-merahan yang sudah membatu dan menempel erat ke dasar sendok. Semua orang juga jadi merinding menyaksikan apa yang dilakukan si kakek. Sendok ini bukan sendok benda sembarangan. Bernama sendok pemasuk nasib. Kau ambillah dan serahkan pada seorang bernama Lai Sedayu yang dikenal dengan julukan hantu langit terjungkir. Dia pernah tinggal di lembah Seribu Kabut. Di mana dia berada sekarang tidak kuketahui. Tidak peduli orang yang jadi kaget mendengar kata-katanya, dan tidak peduli apakah orang mau memenuhi permintaannya, si kakek masukkan sendok emas itu ke dalam genggaman tangan Lakasipo. Lakasipo sendiri dalam terkesigat tidak berusaha menolak, malah dia memperhatikan apa yang kemudian dilakukan si kakek yang duduk di depannya itu. Enak saja si kakek sambung kembali kaki yang hancur patah, lalu dia mengusap satu kali, meniup satu kali, kaki yang hancur patah itu utuh kembali. Wiro garuk-garuk kepala, naga kuning melongok monyong. Si setan ngompol mendelik menahan kencing, sedang Nusantiri tekap mulutnya dan menatap ke arah tangan kanan Lakasipo. Kek, siapa kok ini adanya? Tanya Lakasipo. Ketika dilihatnya kakek itu bangkit berdiri, dia segera pula bangun dari duduknya. Si kakek tersenyum. Wahai, namaku bukan satu hal yang penting. Selamat tinggal orang-orang gagah. Sekali dia membalikkan tubuh, tahu-tahu kakek itu sudah berada di ujung lapangan dan lalu lenyap. Gila. Pendekar 212 berkata setengah berseru. Siapa yang gila? Tanya naga kuning. Tumbukan dua. Untuk mendapatkan sendok butut itu saja dia sampai membunuh 15 orang. Aku dan Lakasipo hampir jadi korbannya. Wiro garuk-garuk kepala. Walau hantu muka dua gila atau edan, tapi masih sempat meninggalkan satu kenang-kenangan untuk sahabat si setan ngompol ini. Berucap naga kuning. Apa maksudmu bocah gebrak? Kata setan ngompol sambil delika mata. Dan di balik punggungnya, naga kuning keluarkan celana milik hantu muka dua yang berhasil dibetotnya hingga lepas tertinggal. Kek, Kata naga kuning pula sambil tersenyum pada setan ngompol. hantu muka dua sengaja meninggalkan celana ini karena dia tahu kau tidak punya celana. Yang sekarang kau pakai selain tidak pantas celana juga sudah leleh bau pesing. Nah, ambillah celana pemberian ini, segera pakai. Tidak usah malu-malu. Habis berkata begitu, naga kuning tertawa cekikikan Ya, dan lemparkan celana hantu muka dua hingga menyangkut di bawah kiri si setan ngompol.
anak kurang ajar. Berani kau mempermainkan aku. Siapa sudi memakai celana makhluk jahat itu? Cetak hantu sedang ngompol dengan mata mendelik besar. Yang jahat hantu muka dua, celananya kan tidak, kek. Jawab naga kuning pula. Bocah sialan. Mengomel si kakek, tapi tangannya kemudian mengambil celana itu dari bahunya. Lalu masih melototkan mata pada naga kuning, dia melangkah kembali semak-semak. Semua orang yang ada di tempat itu tertawa bergelak. Kemudian sebuah benda melayang di udara dan jatuh, menyelungkup ke arah kepala naga kuning. Bocah ini kelagapan kalang kabut dan memakai panjang kedek. Ternyata yang menyungkup kepalanya itu adalah celana basah kuyup bau pesing milik si setan ngompol. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih. Nantikan episode selanjutnya. Rahasia patung menangis.